Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mitra GIC dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya Rina Uswatun Hasanah bisa berjumpa kembali dengan Mitra GIC di program acara kesayangan kita Sharing Knowledge Series SKS yang ke-29. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, Dr. Eka Sudarmaji dan Dr. Joko Rurianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat penting tentunya bagi kita semua di zaman yang penuh dengan perubahan ini. Bagaimana harusnya kita bisa bertahan hidup dan tentunya juga bagaimana seharusnya kita bisa mengisi pundi-pundi kita di setiap harinya. Untuk itu tema yang menarik ini diberi judul How to be an Entrepreneur Ready. Nah, dua narasumber saya tentunya sudah berpengalaman untuk membahas tema ini. Maka kita akan mulai dengan narasumber saya yang pertama, Dr. Joko Rurianto. Silakan Dr. Joko. Terima kasih Mbak Rina. Teman-teman, saya mulai yang pertama dulu. Jadi untuk memahami mengenai digital entrepreneur, kita harus memahami dulu mengenai perkembangan ekonomi kreatif dan digital entrepreneurship itu sendiri. Ekonomi kreatif sendiri dewasa ini bertumbuh sangat pesat ya di Indonesia khususnya sejak era booming digital mulai menerbak di seluruh Indonesia. Tentu hal ini bisa kita pahami mengingat potensi market yang di Indonesia juga sangat luar biasa pesat gitu ya. Satu orang penduduk di Indonesia sekarang rata-rata memiliki handphone bisa dikatakan lebih dari satu, bahkan ada yang memiliki 2 atau 3 handphone. Setiap orang bahkan merasa lebih khawatir gitu ya ketinggalan handphonenya di rumah daripada ketinggalan dompet gitu ya. Kalau dulu mungkin kita ketinggalan dompet gitu, kita sudah di kantor sudah nggak tenang. Kalau sekarang kita ketinggalan handphone tuh rasanya ada yang kurang banget gitu ya, lebih memilih ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Bahkan beberapa orang termasuk saya sendiri mungkin lebih memilih ketinggalan handphone daripada ketinggalan istri pada waktu kita jalan-jalan di mall, mungkin seperti itu ya teman-teman. Terus yang kedua juga kita harus memahami bahwa penggunaan internet di Indonesia sekarang juga sudah sangat pesat ya. Di tahun 2022 ini aja data terakhir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika itu menyatakan bahwa hampir 80% penduduk Indonesia itu sekarang setiap hari berinteraksi dengan internet. Jadi ini merupakan angka yang sangat besar ya, sangat masif, dan diharapkan dengan angka yang sangat besar ini menjadi trigger atau pemicu atau pemantik bagi perkembangan digital entrepreneurship atau ekonomi kreatif ke depannya. Kita juga mengenal ada istilah disruptive teknologi atau disruptive teknologi, bahwa sekarang teknologi sudah katakanlah menyebar, menyerang di berbagai macam lini. Kita pernah ingat di beberapa waktu yang lalu ada suatu kejadian yang sangat ramai gitu ya di YouTube, bahwa ada seorang YouTuber dari Klaten itu bekerja sama dengan seorang yang sudah sepuh gitu ya, Mbah Minto, mungkin teman-teman masih ingat, ada nenek-nenek yang setiap hari upload satu konten gitu ya, konten kreatif, dan kontennya menjadi sangat booming apalagi pada waktu pandemi kemarin. Yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah terbayangkan bagaimana bisa seorang nenek-nenek yang dari desa juga, tapi bagaimana kok ternyata dia bisa sedemikian engage gitu ya dengan handphone gitu ya. Kita juga mungkin beberapa minggu terakhir ini mengenal di Bali, mungkin teman-teman pernah mendengar atau membaca ada suatu komunitas petani yang menggunakan teknologi handphone, teknologi perkembangan digital untuk memantau hasil panennya, untuk memantau kira-kira ada hama burung yang memakan tanaman padinya atau enggak. Nah, itulah juga merupakan salah satu efek dari disruptive teknologi, di mana teknologi sekarang sudah merasuk ke berbagai macam lini dan menyerang tidak hanya dari kota tapi juga dari berbagai macam segi usia, bahkan berbagai macam segi wilayah, tidak hanya di kota, di desa, di pegunungan juga. Nah, kemudian kita juga harus memahami perkembangan atau shifting dari konsumen itu sendiri sebelum kita memahami
pengertian secara lebih menyeluruh mengenai digital entrepreneurship. Kita mengenal dulu ada istilahnya konsumen konvensional, yaitu konsumen yang dia menggunakan media-media tradisional untuk memasarkan produk-produknya. Jadi dari mulut ke mulut, katakanlah seperti itu. Dia juga walaupun dari mulut ke mulut, tapi dia bisa menjangkau audiens atau pelanggan secara luas karena ini tidak ada segmentasi khususnya. Jadi semuanya bisa mendapatkan promosinya lewat televisi, lewat koran juga bisa dapatkan. Dan satu hal yang penting adalah konsumen konvensional ini cara bisnisnya tidak bisa diukur karena dia hanya menggunakan satu tools saja, yaitu promosi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dia tidak bisa mengukur berapa banyak sih pelangganku atau konsumenku yang melihat atau tertarik dengan iklan yang tadi dipasarkan gitu ya. Dan ini yang jelas adalah segmentasinya kurang karena dia masif ke semua lini masyarakat promosinya. Dia tidak bisa segmented ke jenis-jenis konsumen tertentu. Mungkin dia hanya ingin menggarap atau mentarget konsumen yang memang untuk produk anak muda. Ini tidak bisa. Semua konsumen melihat promosi dari konsumen konvensional ini. Dan yang terakhir adalah dia tidak ada interaksi dengan pelanggan. Jadi sifatnya hanya one way saja, hanya satu arah, hanya mempromosikan produknya saja. Ini berkembang menjadi perkembangan konsumen digital dewasa ini, di mana lebih mengedepankan terhadap yang pertama jelas akses. Harus ada ketersediaan IT, ketersediaan teknologi di sini untuk mengakses informasi yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah adanya engagement atau saling tercipta hubungan gitu ya antara si pemilik produknya dengan konsumen yang ingin kita menjadikan dia sebagai sasaran produk kita. Dan yang ketiga adalah customize. Produk yang dipasarkan juga bisa customize. Jadi tidak hanya satu produk saja, tapi juga bisa berbagai macam jenis variatif produk yang dipasarkan. Juga dia harus terkoneksi dengan pelanggannya. Dan yang terakhir adalah adanya segmentasi antara antara kita sebagai pemasar dengan pelanggan yang ingin kita pasarkan. Jadi misalnya saya hanya ingin memasarkan produk-produk saya ke perusahaan, ke target customer yang untuk anak muda, nah kita bisa menyesuaikan untuk seperti itu. Nah itulah perbedaan yang harus kita pahami dulu antara konsumen konvensional, konsumen yang benar-benar katakanlah jadul gitu ya, old school, dengan konsumen yang sekarang sudah berkembang ke arah digital gitulah. Konsumen digital inilah nanti yang kemudian akan terus berkembang menjadi digital entrepreneurship seperti yang menjadi topik bahasan kita kali ini. Yang kedua, kita juga harus memahami adanya perbedaan antara berbagai macam generasi per generasi yang ada sebelum kita memahami pemahaman mengenai digital entrepreneurship. Kita memahami dulu, kita mengenal istilahnya angkatan lama ya, angkatan 45, di mana dia menggunakan advertisingnya itu menggunakan TV gitu ya, menggunakan media cetak, koran misalnya, dan juga menggunakan berbagai macam pamflet atau spanduk-spanduk yang ada di outdoor gitu ya. Kita juga mengenal angkatan 60-an. Dia mengenal TV, mengenal radio, mengenal media cetak juga, dan ada baby boomer, oil boomer, di mana itu adalah pelanggan-pelanggan yang berusia 25 sampai 44 tahun. Dia mengenal internet dan sosial media. Dan yang terakhir adalah media boomer. Dia yang mengenal istilah-istilahnya sekarang adalah zaman digital seperti itu ya. Nah, perkembangan tiap generasi ini tentu beda. Untuk konsumen-konsumen yang sekarang, yang di era sekarang ini, paling tepat adalah memang kita mengenakan konsep yang digital entrepreneurship tadi. Nah, sekarang kita masuk ke digital entrepreneurship itu sendiri. Bagaimana kita bisa masuk ke digital entrepreneurship? Yang pertama adalah kita harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai konsep digital ini. Jadi mindset kita harus kita pahami bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus masuk ke era yang sekarang bisa disebut dengan era digital. Hampir bisa dikatakan, tadi di awal saya sampaikan, setiap hari orang menggunakan handphone, dari bangun tidur sampai tidur lagi juga menggunakan handphone. Nah, pasar inilah yang sangat luas yang harus dimaksimalkan oleh kita sebagai orang-orang yang ingin terjun ke industri digital. Yang pertama, mindset harus kita kuasai. Yang kedua adalah cara pandang mengenai bisnis digital itu sendiri. Bisnis digital ini berbeda dengan bisnis konvensional. Bisnis digital ini tidak mengenal batas ruang, tidak mengenal batas waktu. Kita harus siap kapanpun untuk
untuk engage dengan pelanggan di sini 24 jam non-stop, 7 hari non-stop kita harus mampu untuk terjun di sini di bisnis digital. Namun bisnis digital juga memiliki potensi yang sangat luas berkaitan dengan kesiapsiagaan dari pelanggan kita. Sebagaimana kita ketahui, pelanggan di Indonesia, konsumen di Indonesia ini paling banyak sekarang adalah anak-anak muda yang memang harus memiliki concern khusus di industri digital ini. Mungkin itu penjelasan awal dari saya mengenai bagaimana persiapan kita menuju untuk menjadi digital entrepreneur yang ready. Kira-kira seperti itu, Bu Rina. Terima kasih. Terima kasih Dr. Uyi, atau lengkapnya Dr. Joko Rurianto, tapi karena kita lebih akrab dengan Dr. Uyi, jadi saya panggil dengan Dr. Uyi. Mitra GIC, Dr. Uyi ini adalah seorang praktisi digital telekomunikasi, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Jadi pembahasan Dr. Uyi memang ke arah digital entrepreneurship. Jadi siapapun yang bersiap atau ingin memulai suatu usaha atau ingin menjadi seorang entrepreneur, sesuaikan dengan kondisi kita saat ini, semua serba digital dan memang itu yang sedang booming, sedang marak dan viral. Apapun yang melalui digital, melalui online, itu sedang memiliki profit yang baik. Baik, selanjutnya saya juga akan menyapa narasumber kedua saya, Bapak Dr. Eka Sudarmaji. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Pancasila dan beliau juga seorang entrepreneur, seorang pengusaha penyedia lampu LED ya, Dr. Eka. Dan beliau tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia per-entrepreneuran. Jadi mari kita dengarkan bersama pembahasan dari Dr. Eka, bagaimana how to be an entrepreneur ready. Silahkan Dr. Eka. Terima kasih Dr. Rina, izin saya menyambung penjelasan dari Dr. Uyi bahwa saatnya adalah bahwa generasi hari ini ya, kemudian karena kondisi hari ini ya, semua serba digital, maka diharapkan bahwa entrepreneurship juga berubah menjadi digital ya. Tapi sebelum sampai sana, bahasan saya adalah bagaimana sih cara memulainya ya. Apakah terjun dulu langsung ataukah kita melakukan persiapan, atau kata orang bilang terjun dulu kemudian baru buat sayap di atas, atau buat sayap dulu di atas baru terjun ya. Jadi ada banyak filosofi ketika kita mau melakukan terjun menjadi digital entrepreneurship ya. Ada beberapa contoh yang terpaksa terjun menjadi entrepreneurship karena terpaksa, kemudian baru dalam perjalanan dia belajar banyak ya. Ada juga orang yang belajar banyak lewat pendidikan, kemudian mengelaborasi pendidikannya, knowledge-nya, kemudian menjadi seorang entrepreneurship ya. Di balik itu bahwa untuk menjadi seorang entrepreneurship tentu kita tidak jauh dari rencana bisnis ya, ide bisnis ya. Kita tahu bahwa setiap waktu bisnis itu absurd, bahwa dia akan mati gitu ya. Jadi ide bisnis itu selalu berubah dia ya, selalu ada bisnis model baru di antara perubahan waktu ya. Kita tahu banyak misalnya perubahan produk bisnisnya Nokia atau bisnisnya yang lain yang mati. Itu pada dasarnya sebuah bisnis atau produk pada akhirnya akan mati. Bagaimana kita caranya sebagai pengusaha baru yang akan terjun menjadi seorang pengusaha memperbaharui ya. Karena menurut studi empiris ya, menurut Oliver Gassman, bahwa bisnis baru itu, ide bisnis baru itu datangnya dari ide bisnis lama ya. Karena tinggal menambahkan, kalau situasi sekarang tinggal menambahkan digital saja. Jadi 95% ide bisnis baru hari ini yang digital datang dari ide bisnis yang lama. Jadi itu yang disebut dengan kurva S, di mana ide bisnis lama absurd, baik produk atau bisnis itu akan mati. Itu menjadi sebuah tantangan bagi pengusaha muda nih, terutama generasi Z gitu kan. Bagaimana dia bertahan, bagaimana supaya bisnisnya itu tidak mati ya.
tentu dia harus memikirkan ide bisnis yang baru, bisnis model baru yang berbeda dengan yang lain, atau different or die, ya demikian. Kemudian apa namanya, ketika dia memutuskan untuk sebuah perjalanan menjadi seorang entrepreneur, tentu dia memiliki beberapa metode, ya. Ada beberapa metode yang secara saintifik itu diperkenalkan, ya, ketika seorang ingin menjadi seorang entrepreneurship atau pengusaha, ya. Ada beberapa metode seperti design thinking atau lean startup management. Ini terbukti bahwa ide lean startup management, kita tahu bahwa di Amerika saja ada sekitar mungkin sekitar 4.000 program kewirausahaan yang satu dengan yang lain berbeda, ya. Kemudian muncul lean startup, ini menjadi sebuah metode yang terbaru yang dipakai hampir oleh seluruh program studi kewirausahaan. Jadi kalau dibilang kewirausahaan itu berbeda dengan program studi lain. Jadi kewirausahaan itu setiap perusahaan, setiap prodi beda itu. Karena apa? Karena dia sebetulnya adalah lebih banyak ke dalam pengalaman dia, ya, bagaimana cara membangkitkan, karena ada beberapa unsur sisi pengusaha yang dapat diajarkan dan tidak diajarkan. Ini menjadi sebuah challenging bagi sebuah program kewirausahaan di universitas. Kemudian dari metode design thinking atau metode lean startup management, generasi muda ini harus bisa membandingkan, ya. Jadi kata tadi 95% bisnis baru hari ini datang dari bisnis baru yang bisnis lama, dan ini harus bisa dielaborasi, ya. Setelah itu baru diimplementasikan, simulasikan, ya. Hipotesanya bahwa misalnya ketika kita buat produk atau bisnis baru, bahwa ini produk kita atau bisnis baru ini akan berhasil. Nah, itu hanya itu masih merupakan hipotesa itu. Jadi harus dites di pasar. Ya, bagaimana metesnya tadi? Ditanyakan, dicoba, dibangun produk, kemudian ditanyakan ke pemakai, target marketnya, bagaimana pengalaman mereka menggunakan produk atau bisnis ini. Ya, itu menjadi sebuah insight yang baru bagi seorang entrepreneur. Kemudian yang disebut dengan walk talk, ya, implementasi tadi. Kemudian setelah mendapat feedback, ya, dapat insight baru atas ide atau produk yang dikembangkan, maka ini harus diimplementasikan. Jadi sifatnya adalah sirkular, berputar terus. Bagaimana terus berputar? Ini adalah bagian dari proses menjadi seorang entrepreneurship, ya. Nah, yang pertama adalah tadi mengenai generating this business idea. Awal proses bagi pengusaha adalah bagaimana dia mengenerate business idea. Ya, ini adalah hal yang paling penting. Tentu kelihatannya simple, tapi tentu tidak semua orang punya ide bisnis yang bagus, ya. Jadi ini harus ditanyakan, ya. Kumpulkan masukan melalui banyak orang, tadi wawancara, kemudian kualitatif, ya. Kemudian kalau menggunakan design thinking, maka dia harus membuat foreign group discussion, ya. Jadi ada proses di mana proses menghasilkan ide bisnis itu harus datang atau harus masuk ke dalam beberapa kriteria. Kemudian menggunakan lean startup yang metode yang juga banyak digunakan, itu juga dia menggunakan circular. Jadi bagaimana generasi Z generasi baru ini harus mulai membangun, kemudian mengukur, kemudian belajar dari sana. Ya, itu kan terus-menerus harus dilakukan oleh generasi yang ingin menjadi seorang entrepreneur, ya. Jadi kalau kita ngomong 95% bisnis baru hari ini, 95% bisnis baru hari ini datang dari bisnis lama, itu juga merupakan sebuah analisa empirikal yang sudah muncul di dalam. Jadi banyak bisnis model harus muncul dalam sebuah
pattern bisnis. Jadi kita mesti pengusaha baru harus membuat bisnis model baru, ya. Jadi bikin pattern baru yang berbeda dengan yang lain, ya. Kemudian apa namanya yang tadi, ya, ada beberapa model bisnis model yang dikembangkan oleh apa namanya para pakar, ya. Tentu sebagai pengusaha diwajibkan juga belajar, ya, melihat, membaca, menganalisa metode bisnis mana yang paling cocok untuk mereka, ya. Setelah itu berikutnya lagi setelah melakukan implementasi, ya, tentu bagian paling sulit adalah melakukan hal yang disebut dengan scaling atau membesarkan, ya. Bagaimana pengusaha diwajibkan melakukan scaling, membesarkan, ya, melalui kolaborasi, kemudian mencari partnership, bahkan mencari pendanaan, ya. Itulah hal-hal skill atau skill yang harus diperhatikan oleh para pengusaha sekarang, dan wajib juga dipelajari oleh para pengusaha, ya. Karena generating ide itu susah, gitu, tapi scaling bahkan lebih susah. Jadi bagaimana membesarkan itu bahkan lebih susah daripada hanya membuat atau menghasilkan sebuah ide atau membuat sebuah produk. Jadi kalau tahapan dari sebuah bisnis pengusaha, dia harus mulai bisa melakukan scaling, membesarkan, ya. Jadi bagaimana caranya membesarkan perusahaan itu adalah hal yang paling sulit saat ini, ya. Kita tahu bahwa bagaimana memilih bisnis yang baru, harapan kita itu kadang berbeda dengan realitas yang ada, ya. Itu sebabnya pengusaha harus belajar, ya. Belajar bagaimana mendapatkan input insight dari pasar, dari target market, dari opportunity future marketnya mereka, ya. Demikian kalau dari saya, menurut saya bagaimana kita siap mempersiapkan perjalanan sebuah menjadi sebuah pengusaha, ya. Kadang pengusaha itu naik turun layaknya roller coaster. Jadi ada pepatah bilang, no matter how scared you are, you can step down a roller coaster. Jadi bagaimanapun kalau kita naik roller coaster, bagaimanapun kita takutnya, kita nggak akan bisa berhenti di tengah jalan. Tolong berhenti, nggak bisa, ya. Chance are you might fall in love with the experience. Jadi bahkan ketika sudah selesai kita naik roller coaster, kadang kita ingin mencoba yang lain, gitu. Ingin 2-3 kali. Setelah 2-3 kali roller coaster, bahkan kita ingin coba yang lebih ekstrim lagi. Demikianlah sebuah pengusaha, dia tidak takut, ya, dia selalu menghadapkan tantangan baru dari apa yang mereka lakukan, ya. Jadi bersiap menghadapi perjalanan, menjadi seorang pengusaha, ambil risiko, ya, karena itu adalah salah satu yang harus dilakukan. Terima kasih, demikian Bu Dr. Rina dari saya. Terima kasih Dr. Eka. Ini penjelasannya sangat bagus sekali, ya. Artinya kita seperti di bawah sedang berfantasi menaiki roller coaster. Kalau kita tahu roller coaster kan di taman hiburan, ya. Itu untuk melepaskan stres kita, dan mudah-mudahan dengan menjadi seorang entrepreneur juga keresahannya juga bisa akhirnya mendapatkan solusi dari menjadi entrepreneur ini. Nah, berkaitan dengan judul kita, Dr. Wi dan Dr. Eka, How to be an entrepreneur ready. Artinya ini kan persiapan, siap nggak sih kita, gitu kan? Apakah dengan persiapan ini, tadi kalau disebutkan untuk pertama kali adalah adanya ide bisnis, gitu kan? Nah, bagaimana kalau misalkan kita memang belum memiliki ide apa-apa, tapi akhirnya diajak misalnya terjun, tadi kalau kata PK, siapkan sayapnya dulu, atau terbang dulu tanpa sayap, gitu kan? Nah, ketika ada yang mengajak, artinya itu kan ada peluang di situ. Apakah memang itu langsung kita ambil resikonya dengan tadi berbagai resiko, atau memang kita harus akhirnya mencari ide bisnis yang sesuai dengan keinginan kita, padahal mungkin di depan matanya itu peluang itu bagus, gitu kan. Jadi yang harus di langkah awal, artinya langkah awal seorang ingin menjadi entrepreneur, apakah dia memang harus menyusun ide bisnisnya sampai matang, ataukah memang ada teman yang mengajak dan ini kayaknya bagus nih peluangnya, gitu. Bagaimana dari Dr. Uy, boleh? Boleh. Jadi kalau menurut saya
Yang jelas kalau ada teman atau kolega ingin ngajak bisnis sama kita, ya kita harus rasakan dulu lah apakah kira-kira ini too good to be true gitu ya bisnisnya, apakah memang masuk akal nggak sih, sedemikian make sense-nya nggak sih. Katakanlah kita pernah diajak teman mungkin bisnis main apa gitu, nanti terus misalnya keuntungannya dalam 1 bulan nanti meningkat 70%, 80%, apakah ini masuk akal. Nah itu mungkin teman-teman harus bisa merasakan dulu, kira-kira sebelum terjun ke bisnisnya itu apakah ini, artinya feelingnya harus bagus gitu ya, harus nah main itu ya. feelingnya bos itu bisa terbentuk karena memang dari pengalaman tadi. Jadi mungkin karena pengalamannya sudah bolak-balik mengalami kegagalan dalam bisnis, mengalami berbagai macam kejadian baik itu up ataupun down dalam menjalankan suatu bisnis, sehingga dia bisa merasakan kira-kira ini terlalu bagus nggak sih bisnis format yang ditawarkan teman saya ini gitu. Tapi saya setuju dengan pendapat Dr. Eka tadi bahwa sebaiknya kita memulainya ya harus berani ngambil risiko juga gitu. Ada satu cerita menarik bahwa kalau misalnya dulu di zaman Amerika pada waktu awal-awal booming pembangunan rel kereta api di Amerika itu, ya relnya itu bukan dibangun terus baru kereta apinya datang. Jadi katanya itu relnya dibangun seketika terus sekalian pas kereta apinya jalan gitu. Jadi membangun rel sekalian membangun kereta apinya gitu. Jadi memang ya bisnis itu ada resikonya sekali lagi, tapi ya sekali lagi kalau memang potensi yang ditawarkan teman kita atau ide yang ditawarkan teman kita itu terlalu bagus gitu ya, terlalu nggak masuk akal gitu. Misalnya kalau kita mungkin bisa sebut aja, misalnya kemarin banyak banget kasus-kasus yang menjadikan para crazy rich menjadi crazy beneran gitu. Akhirnya ditangkap oleh polisi dan sebagainya karena katakanlah menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat ganda, dan ternyata dia cuman pembohongan publik gitu ya, dan akhirnya sekarang ditangkap. Ya mungkin itu bisa menjadi pelajaran juga bagi kita. Terus yang kedua ya, misalnya untuk yang berkaitan dengan bisnis-bisnis yang memang ada hubungan dengan unit atau pihak lainnya, kita harus melakukan cross check juga. Misalnya kita ditawarkan untuk main katakanlah reksadana atau saham ataukah Bitcoin atau apapun, ya kita harus melakukan pengecekan itu ke lembaga yang resminya, mungkin OJK, Bapepti dan lain-lain. Kita cek dulu apakah memang bisnis yang ditawarkan ini sudah terdaftar secara resmi di lembaga yang memang menjadi penjamin pemerintah gitu. Kalau katakanlah sudah dijamin oleh pemerintah, resmi tercatat, ya kita cukup aman untuk main di situ. Tapi kalau ini nggak tercatat dan keuntungannya tinggi sekali, nah itu mungkin yang harus menjadi pertanyaan dan garis merah bagi kita, untuk garis merah tebal miring lagi. Nah itu harus dicek semua itu, jangan-jangan memang ini cuman katakanlah manis di mulut lain di hati. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Dr. Eka ada tambahan, silakan. Izin tambah. Kalau dari menurut saya memang pengetahuan pengetahuan pendidikan itu penting sekali. Jadi untuk mengetahui apakah sebuah bisnis ini benar atau tidak, ya tentu diperlukan pengetahuan. Itu sebabnya dari awal sebetulnya ketika menjadi pengusaha juga tidak memisahkan dia dari dari sektor pendidikan ya. Jadi dia pengusaha yang baik adalah tentu memiliki pendidikan yang baik gitu ya. Bisnis yang buruk itu tentu jauh dari realita ya. Jadi kalau misalkan bisnisnya itu sendiri di luar dugaan atau di luar nalar, tentu kita tidak boleh menerima. Tapi ketika bisnis itu menjadi bisnis yang baik ya, kemudian kita diajak untuk berkolaborasi, membagi sharing risiko ya, tentu ketika awal kita berbisnis tentu ada risikonya ya. Bisa saja teman kita atau beberapa orang meminta kolaborasi dengan kita karena pada dasarnya dia ingin membagi risiko ya. Bagi kita tentu ini sebuah kesempatan sebetulnya ya. Bagaimana kita belajar ya, untuk melakukan proses melakukan proses perjalanan ini ya. Itu menurut saya itu saja dari saya. Terima kasih. Baik,
Nah, ini ada pertanyaan masuk di chat saya. Sebenarnya ini pertanyaannya ya nggak terlalu sulit sih. Artinya gini, dia bertanya gimana kalau misalkan seseorang itu, ini no name, jadi tidak mau menyebutkan namanya. Dia baru memulai usaha, usahanya rumahan. Apakah disebut juga seorang entrepreneur? Apakah ada kriteria khusus menjadi seorang entrepreneur? Yang disebut sebagai entrepreneur itu seperti apa? Mungkin boleh dari Dr. Saya Eka. dulu ya. Ya, jadi gini. Ada dua hal yang membedakan bagaimana dia boleh dikatakan sebagai pengusaha. Pengusaha adalah orang yang dapat menambah nilai, ya. Jadi pengusaha itu memberikan nilai tambahan baru atas produk atau layanannya. Jadi kalau ada dia melakukan pekerjaan kemudian hanya untuk survival hidup dia, untuk kebutuhan hidup supaya dia dia bertahan hidup, itu tidak bisa dikatakan sebagai pengusaha. Jadi pengusaha itu adalah bagaimana dia mampu memberikan nilai tambah. Jadi bedakan ya. Jadi kalau kita lihat warung, kemudian dia membuka, kemudian dia harus survive, karena kalau tanpa dia membuka warung kemudian dia survive, itu tidak bisa dikatakan dia sebagai pengusaha. Pengusaha itu adalah bagaimana dia menambah nilai nilai value atau nilai baru atas produk yang dihasilkan atau bisnis yang akan ditawarkan. Ya, dari saya begitu. Atau boleh bisa dikatakan entrepreneur itu salah satunya harus ada ide-ide kreatif dan inovatif. Ya, dan dia harus menambah nilai. Jadi misalkan katakanlah dia bisa disebut pengusaha kalau dia bisa menambah nilai produknya. Jadi misalnya produk rumahan, kemudian dilakukan proses baru, ya ada tambahan inovasi. Inovasi itu bisa muncul dari input dari awal, kemudian dari prosesnya, kemudian dari outputnya. Karena bagaimana pengusaha itu bisa menambah nilai input, misalnya dari produk yang katakan tadi produk tradisional misalnya, katakanlah bubur ya, kemudian ditambah diinovasikan baru ya. Kemudian dalam prosesnya juga misalnya dia menambah inovasi baru. Kemudian ketika outputnya dia melakukan inovasi baru, itu boleh disebut sebagai pengusaha. Bubur yang bagaimana? Bubur yang katakanlah bubur, misalnya bubur yang dapat didelivery, kemudian bisa bertahan, kemudian memiliki cita rasa yang berbeda gitu ya kan, dengan proses yang baru ya kan, dengan tambahan proses baru di dalamnya, maka boleh dikatakan itu adalah seorang pengusaha. Tetapi sekali lagi pengusaha itu adalah memiliki kewajiban untuk scaling, untuk menambah, bukan cuma untuk dia bisa bertahan hidup. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Eka untuk tambahan selanjutnya. Ya, tambahannya mungkin gini, yang terkait saya ingin mendalami yang terkait nilai tambah tadi itu ya. Memang benar sekali yang namanya seorang entrepreneur atau pengusaha itu harus memberikan value lebih atau nilai tambah bagi produknya gitu ya. Saya sendiri pengalaman ada yang berkaitan dengan bubur itu. Jadi di dekat tempat tinggal saya itu di Jakarta Selatan ada pengusaha yang ada salah satu pengusaha, masih bisa dikatakan pengusaha kecil gitu ya, tapi beliau sangat kreatif sekali dalam men-scaling up produknya, dalam menambah value-nya, dan ini memberikan kita sebagai contoh salah satu pengusaha yang cukup kreatif gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita beli bubur itu ya kita datang ke satu warung atau satu lokasi gitu, terus kita pesan terus dibikinkan gitu ya. Nah ini enggak, di sana pada saat kita datang ke warung itu, dari penjualnya ini hanya mengambil buburnya saja, tapi untuk mencampur semua adonan atau racikannya itu dia memberikan keleluasaan kepada pembelinya gitu. Jadi pembelinya diberikan keleluasaan untuk mengambil sendiri berapa banyak kacang yang diinginkan, berapa banyak katakanlah suwiran ayam yang diinginkan, katakanlah kerupuknya atau apa, sehingga keunikan inilah yang menjadi nilai tambah dia di mata penjual, sehingga nilainya katakanlah dulu mungkin warung buburnya hanya beromset mungkin satu hari 100.000 misalnya seperti itu. Nah dengan keunikan dan value-value yang diberikan ini sekarang mungkin bisa bertambah menjadi 2-3 kali lipat karena ramai sekali, dan setiap kita mau makan di sana itu antrinya udah harus panjang sekali gitu. Nah inilah mungkin salah satu gambaran simpel tapi yang sangat tepat gitu ya, sangat mengena mengenai bagaimana konsep pengusaha yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Eka. Jadi pada prinsipnya pengusaha itu adalah aktivitas yang memang dia harus memberikan value lebih gitu ya, tidak hanya
yang tidak hanya bagi yang untuk bisa-bisa saja begitu. Nah, jadi dia harus ada kreativitasnya gitu, harus ada value lebihnya yang akhirnya ujung-ujungnya tetap udah juga ujung-ujungnya duit juga nambah. Harganya sama itu buburnya? Sama itu Harganya makanya. sama. Jadi all you memang can dia eat bubur gitu ya. Dia memberikan nilai tambahnya adalah ya tadi itu, bahwa kalian kalau beli bubur di sini bisa meracik sendiri gitu. Harganya sama. Ayamnya mau ngambil sepiring juga boleh gitu. Nah biasanya kalau itu ya balik lagi ke Ini pembelinya. orang Indonesia ya. nih pengennya banyak aja gitu lebih. Jadi kira-kira seperti itu pengertian paling umum gitu ya, paling gampang dari konsep pengusaha itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih Dr. Uyi dan Dr. Eka. Untuk selanjutnya, ini kan kita berbicara tentang how to be, menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Berarti kan semua usia bisa saja menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Nah, kalau misalnya dia bekerja dan dia juga yang menjadi seorang entrepreneur, saya karena pernah mendengar bahwa seorang entrepreneur itu harus terfokus, menjadi bisnis yang sukses harus terfokus gitu. Bisa nggak sih, misalkan dia seorang pekerja, mungkin seorang PNS atau pekerja swasta, dan dia ingin menjadi seorang entrepreneur, memungkinkan nggak itu menjadi seorang entrepreneur yang sukses menurut pendapat Dr. Eka dan Dr. Uyi? Oke, jadi memang menjadi seorang pengusaha jadi sebuah pertaruhan ya bagi beberapa orang, apalagi bagi seorang yang tidak bekerja. Ya, karena sebetulnya memang menjadi pengusaha adalah 100% pekerjaan. Ya, jadi dia tidak bisa berdiri di atas dua kaki yang berbeda sebetulnya. Ya. Tentu memang ini tidak terjadi bagi semua orang sebetulnya. Tapi pada tahap awal ya kita pengusaha diwajibkan untuk selalu fokus gitu, ya. Jadi ada saya mengambil contoh adalah resimen khusus. Resimen khusus tentang Army ya, atau resimen khusus Kopassus atau resimen khusus Army lah ya. Jadi ketika dia menyerang musuh ya, ketika dia diterjunkan oleh pasukannya ya, atau dia menggunakan boot itu atau perahu ya, sesungguhnya ketika dia mendarat di pulau seberang, pulau musuh ya, maka perahunya dibakar ya. Tujuannya apa sih sebetulnya perahunya dibakar? Agar pikirannya dia tidak bercabang. Jadi kalau misalnya dia ada apa-apa, dia masih bisa balik ke mengambil perahunya. Tapi ketika perahunya itu dibakar, pada awalnya mindsetnya dia bagaimana dia supaya survive di tempat lawan gitu. Bagaimana dia bisa membunuh lawan sebanyak mungkin. Itu adalah konsep ya, bagaimana kita harus fokus pada satu pekerjaan ya pada awal-awalnya. Memang sulit ya untuk memisahkan antara misalnya kalau dia pekerja kemudian dia ingin kemudian menjadi pengusaha gitu kan. Pada awal-awalnya memang akan sulit itu. Tapi kita kalau kita ingin serius kemudian ingin memenangkan pertempuran ya kan, maka kita harus membakar perahu yang kita sudah tambatkan di pulau musuh. Tujuannya tadi apa? Karena memang tidak ada satupun tujuan yang harus dicapai kecuali tadi memenangkan peperangan. Ya, jadi memang ini adalah hal yang sulit ya, terutama bagi para pekerja nih, para PNS, para pekerja, dia harus memutuskan karena memang risiko menjadi pengusaha itu belum tentu menjadi sukses itu. Ada kegagalan yang harus dilalui itu. Semakin banyak kita melalui kegagalan, tentu semakin semakin kalau bahasa Sundanya itu baal gitu ya, semakin menjadi biasa kita untuk bisa gagal. Ya, mungkin setelah begitu melalui banyak kegagalan, tinggal kesuksesan saja yang harus dilalui. Ya, insya Allah setelah beberapa kali gagal mungkin sukses itu akan datang. Karena kita akan belajar dari kegagalan ini. Ya, terima kasih. Ya, itu saja. Baik, Dr. Eka. Selanjutnya Dr. Uyi. Ya, kalau saya agak sedikit berbeda mungkin ya, tapi begini kalau menurut saya. Jadi untuk memulai suatu
bisnis gitu ya, memang tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, bahwa memang ya ini pekerjaan yang butuh konsentrasi lebih gitu ya. Makanya tadi perumpamaannya menggunakan katakanlah resimen khusus yang dibakar perahunya itu tepat sekali, saya sangat setuju itu. Tapi untuk memulai suatu ini juga tidak masalah kalau misalnya katakanlah misalnya ada beberapa teman-teman yang mungkin pekerja karyawan ataupun PNS, ASN, atau beberapa teman-teman yang di BUMD, BUMN pengen memulai untuk berbisnis juga, saya pikir tidak masalah juga. Jadi yang penting menurut saya adalah yang pertama, kebutuhan untuk pribadi dan keluarganya sudah cukup dulu. Jadi kalau bisa dari income yang didapat tiap bulan itu sudah dihitung-hitung sendiri sama teman-teman, kira-kira kalau misalnya ini saya terjun langsung ke entrepreneur gitu ya, terjun ke pengusaha, apakah masih ada nggak sih dari 100% gaji kita gitu misalnya. Jadi harus benar-benar dihitung ulang lagi, kira-kira untuk cicilan berapa ini, untuk pembayaran anak berapa ini, untuk ini berapa ini. Jadi kata kuncinya untuk terjun ke suatu bisnis baru ya, dari misalnya kita sudah punya kolam satu nih, kolam ikan, kita dalam kolam itu, kolam lele mau bikin kolam mujair gitu ya. Kita sebagai ikan pengen lompat ke kolam lain ya. Menurut saya kuncinya dua ya. Yang pertama, kita satu harus merasa cukup gitu ya, harus merasa cukup dengan dirinya sendiri. Sudah selesai dengan masalah cicilan, selesai dengan masalah bayar ini bayar itu, sudah nggak ada hutang juga kalau bisa. Walaupun nggak semuanya hutang jelek ya, ada juga hutang yang produktif, tapi kalau bisa semua itu sudah nggak ada. Terus yang kedua, ya tetap merasa kecil gitu, karena dengan merasa kecil itu kita bisa fleksibel, kita bisa bergerak kemanapun gitu. Jangan sampai terus ada mungkin beberapa teman atau senior yang mungkin sudah di top of posisi di PNS-nya, mungkin dia sudah menjabat sebagai ketua atau eselon 1 atau dirjen atau bahkan sudah petinggi gitulah ya, sudah tertinggi di instansinya, terus dia merasa bahwa ya sudah, ini sudah stop lagi, mau ngapain gitu, sudah besar gitu. Ternyata selang berapa bulan berapa tahun dia pensiun, terus dia jadi bingung dia mau ngapa-ngapain. Kecuali kalau memang di sebelumnya sudah mengawali dengan kegiatan bisnis kecil-kecilan, mungkin dia bisa terus produktif gitu ya. Nah, coba kalau misalnya di awal mungkin dia berpikir bahwa ya walaupun posisiku ini eselon 1 atau dirjen, tapi aku tetap kecil, aku harus tetap bergerak kemanapun gitu, sehingga dia bisa mengalokasikan sebagian pendapatannya itu untuk bisnis atau untuk apa yang ternyata bisa berguna juga di kemudian hari. Tapi sekali lagi ini memang pekerjaan yang menuntut konsentrasi penuh gitu. Jadi kalau bisa kayak teman-teman yang terjun di sini juga jangan main di dua kaki gitu, benar-benar yang full konsentrasi di sini. Walaupun diawali dari kecil-kecilan nggak apa-apa, diawali dari katakanlah 10% dulu dari penghasilan kita untuk berbisnis atau apa, ya nggak apa-apa juga. Itu mungkin dari saya, Mbak Rina. Baik, ini ngelanjuti dari pembahasan yang dijelaskan oleh Mas Dr. Uyi. Dari Pak Arifin di Jakarta ini bertanya, pembahasan tentang 10% tadi dari gajinya. Itu kalau misalkan kita mau jadi seorang entrepreneur atau pengusaha, apakah memang harus modal atau memang bisa tidak harus bermodal? Kemudian katanya, kalau misalkan memang harus bermodal, kita minjam ke bank itu gimana gitu? Apakah itu baik atau enggak gitu? Gitu pertanyaannya dari Mas Arifin di Jakarta. Silakan, siapa duluan boleh? Boleh. Mas Dokter Uyi, silakan. Terima kasih Pak Arifin. Jadi kalau katakanlah nggak bermodal sama sekali, itu namanya ya modal dengkul juga, repot juga itu bos. Mungkin dia modal kepercayaan dari temennya. Kepercayaan ya, modal inilah. Ya kalau bisa sih jangan ini juga ya, jangan senekat itu juga gitu, karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Kalau bisa ya memang ya tadi itu, kalau saya sih balik lagi ke prinsip tadi ya, yang penting kebutuhan bagi diri kita, bagi keluarga inti kita itu sudah tercukupi. Nah kalau misalnya itu sudah tercukupi dengan apa yang sudah ada dan memang ada katakanlah kelebihan, ya itu bisa digunakan untuk bisnis lain. Jadi kalau saya sih walaupun katakanlah kami sebagai praktisi cukup lama terjun di dunia ini, tapi saya tidak pernah memaksakan teman-teman untuk ayo terjun menjadi seorang entrepreneur, tidak gitu, karena memang tidak bisa dipaksakan ke sembarang orang juga. Mungkin memang teman-teman itu
memang cocoknya memang menjadi ASN, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah kalau memang dia menjadi ASN atau menjadi PNS atau menjadi pekerja di suatu perusahaan dan dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan keluarganya, keluarga kecilnya, keluarga besarnya mungkin, ya itu sudah bagus juga gitu, nggak ada masalah gitu. Dia semua harus menjadi entrepreneur gitu. Jadi kalau bisa, yang penting kebutuhan kita tercukupi dulu, nanti kalau misalnya ada kelebihan atau apa baru bisa digunakan untuk katakanlah entrepreneur gitu ya, walaupun berjalan beriringan juga sebenarnya nggak masalah juga. Sekali lagi dikembalikan ke kebutuhan masing-masing. Tapi kalau tadi benar-benar nggak ada modal terus pinjam ke bank lah, yang mau dijadikan agunan ke bank apa kalau nggak ada modal? Kan repot juga bos, masa kita mau pinjam ke bank tapi yang kita jadikan agunan adalah apa namanya, motor mungkin kan. jadi Motor. ya kalau motornya 10 dijadikan agunan 1 ya enggak apa-apa, tapi kalau motornya cuma 1 terus dijadikan agunan kan repot juga gitu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan juga. Jadi kembali lagi ke apa, kebutuhan masing-masing orang kan beda-beda ya, disesuaikan dengan kebutuhan Pak Arifin dan kebutuhan masing-masing teman-teman yang lain. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari Dr. Eka ada tambahan. Oke, terima kasih Dr. Louis. Tadi pertanyaannya apa 10% ya? Memang sulit ya kalau dimanapun berbisnis itu perlu modal gitu ya. Ya. Tentu tadi Dr. Louis sudah bilang bahwa sebuah kebutuhan keluarga itu sebelumnya sudah ada cushionnya, apa namanya, bantalnya lah artinya. Jadi kalau jatuh sudah ada bantalnya. Jadi memang berbisnis itu perlu modal ya. Jadi kalau kita mau bisnis besar ya modalnya besar juga ya. Tapi tidak disarankan memang bisnis itu harus bisa dimulai dari yang kecil gitu ya. Kalau memang kita mau modal kita cukup kecil gitu ya. Jadi apakah kita bisa minjam ke bank atau tidak? Memang banyak, saya pernah punya banyak rekanan ya bisnis. Jadi pada dasarnya kalau pengusaha kecil itu ada banyak jalan itu sebetulnya ya. Pemerintah kadang punya program itu ya, program gitu. Jadi pengusaha kecil itu memang disarankan untuk bisa masuk ke dalam programnya pemerintah, baik itu ke departemen Kemenku UKM atau ke perindustrian. Jadi banyak sekali program yang mereka berikan untuk pengusaha UKM ya. Jadi tapi memang tidak terlepas daripada modal yang ada ya. Jadi bagaimana sih kita sebagai pengusaha kecil itu berkembang gitu. Jadi perlu sarana itu ya. Jadi kalau modal kita terbatas tentu kita harus giat gitu mencari kreativitas ya. Yang penting adalah bahwa bisnis model kita, produk kita yang pertama-tama adalah memang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan, ada pelanggannya itu ya. Jadi bisnis itu dimulai ketika sebetulnya pelanggan membeli produk kita ya. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Tadi kalau kita usaha kecil tentu kita bisa ikut tadi program pemerintah. Banyak gitu. Saya bukannya omong kosong. Jadi saya sudah menjalankan itu. Jadi saya kadang-kadang ketika saya melakukan pameran gitu, saya bisa ikut ke departemen luar negeri, itu ada punya program pameran luar negeri, atau ke UKM atau departemen perdagangan lewat pameran-pameran gratis itu ya. Kalau produk kita sasarannya adalah ekspor. Tapi kalau produk kita sasarannya dalam negeri adalah bisa juga lewat asosiasi UKM ya. Jadi bagaimana mengembangkan bisnis itu ada banyak jalan menuju Roma lah, kira-kira begitu ya. Yang penting adalah bahwa kita berkreativitas ya. Lagi-lagi produk kita adalah produk yang dibutuhkan oleh banyak orang ya. Produk bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa menyelesaikan persoalan banyak orang, kira-kira gitu. Kalau produk kita adalah benar-benar produk yang menghasilkan menyelesaikan banyak persoalan banyak orang, dipastikan produk kita bagus ya. Itu saja ya. Dan untuk itu worth it kalau misalnya kita taruh terus bukan cuma 10%, 20%. Karena apa? Karena kita yakin
bahwa kita akan berhasil gitu. Lagi-lagi keyakinan berani mengambil risiko adalah bagian dari proses menjadi seorang pengusaha. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Eka. Jadi walaupun kita bermodal juga tidak, walaupun resikonya memang besar, tapi tidak harus langsung besar di depan juga kan ya. Maksudnya artinya ada tahapan-tahapan yang akhirnya kita juga mempelajari. Dan seperti Dr. Eka bilang tadi, memang bekerja sama dengan pemerintah, baik daerah maupun pusat, itu juga bisa membantu kita untuk memulai dari menjadi seorang entrepreneur ini. Sebagaimana dari pemerintah daerah yang pernah bekerja sama juga dengan Jakarta Islamic Center, mereka menyediakan mentor-mentor. Jadi mentor-mentor bagi para masyarakat atau calon entrepreneur baru, memulainya seperti apa, ide bisnis seperti apa yang kira-kira dibutuhkan saat ini, kemudian harus dari tahapan apa, itu insya Allah bisa dibantu oleh mentor-mentor tersebut. Baik, Dr. Eka dan Dr. Uyi, ini juga tidak terasa loh, ini sudah hampir 60 menit kita berada di SKS ini. Tapi saya ingin ada satu pertanyaan lagi. Begini, jadi kalau misalkan kita menjadi seorang entrepreneur, siap nggak siap, kalau misalkan itu kebutuhan berarti kan harus siap. Gitu. Nah, seorang entrepreneur itu kan tentunya penuh dengan resiko. Penuh dengan resiko. Sekarang kalau misalkan kita punya bisnis, yang bisnisnya itu memang sama sekali belum pernah, belum pernah, dan kita berarti kan harus mencoba itu, artinya trial. Nah, trialnya kita itu harus sampai di mana sih? Apakah kita harus maksimal? Namanya kita mencoba kan gitu kan. Tapi kalau misalkan setengah-setengah nih, takutnya malah nggak maksimal juga gitu. Jadi untuk yang pertama, dan ini sangat berbeda, kira-kira seperti apa sih tips atau triknya yang harus dilakukan? Saya dulu ya, Baik. Dr. Uyi. Jadi kalau kita merasa bahwa bisnis kita atau bisnis model kita adalah sesuatu yang baru, ya, yang tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa ada namanya metode Lean Startup Management. Jadi simpelnya begini, ya, kita wajib membuat yang disebut dengan minimum viable produk yang minimum dulu, ya. Kemudian produk itu ditawarkan kepada khalayak ramai. Ya, karena sebelumnya kita berhipotesa nih bahwa bisnis kita, hipotesa itu apa ya? Artinya bahwa kita berasumsi bahwa bisnis produk kita ini produk yang bagus gitu, dan semua orang pasti beli itu. Nah, itu sebuah hipotesa namanya. Dan hipotesa itu harus diuji itu. Ya, diujinya bagaimana? Ya, kita mesti buat produk baru, produk yang minimum itu, kemudian ditanyakan kepada khalayak ramai. Benar nggak sih produk ini kamu mau beli? Gitu. Betul nggak sih produk ini dibutuhkan oleh kalian? Betul nggak sih harganya atau caranya, kemasan, macam-macam ini cocok untuk target market yang baru? Nah, hal-hal tersebut harus dilakukan itu. Jadi kita mesti melakukan survei dulu itu, ya. Tadi mesti ditanyakan karena kita pada dasarnya membuat hipotesa, kemudian kita menguji hipotesa kita benar nggak sih produk atau bisnis kita bagus. Nah, itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Kita akan balik lagi, kemudian kita akan memperbaiki lagi, kemudian dari sana kita akan muncul sebuah produk yang revisi produk yang jauh lebih baik, ya. Nah, memang prosesnya panjang itu, jadi dibutuhkan modal, ya, atau partner yang sangat besar. Itu sebabnya banyak startup sebetulnya itu mulai dari hal yang tersebut, mereka melakukan percobaan, ya. Kadang-kadang dia melakukan pivoting atau menggeser produknya atau menggeser fungsinya agar cocok dengan target pasarnya gitu. Nah, itu setelah di sana, setelah kita mendapatkan tujuan, target, menjual, ada pembelinya, baru di sana kita bisa mengolaborasi, bisa mengajak orang lain gitu misalnya. Ya, jadi bisa minta yang disebut dengan angel investor kalau dia cukup besar, ya. Karena skupnya kalau kita ngomong model bisnis baru, model baru, itu beranggap bahwa startupnya menjadi lumayan besar ini karena tidak ada dia, ya. Jadi boleh kita mengajak angel investor atau venture capital untuk masuk, ya. Jadi memang ada proses panjang karena kita proses bagaimana kita menguji hipotesa produk kita atau bisnis kita laku nggak sih di pasar.
Itu proses yang selalu berulang yang sampai ketika suatu saat sampai masuk ke dalam revisi, kemudian sampai pada target pasar ini pasar ini, pelanggan ini mau menerima produk kita. Demikian. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan tanggapan, kemudian ada beberapa produk yang dibeli, kemudian beruntun, terus banyak, pasar menjadi besar, maka boleh dikatakan produk kita sudah, bisnis kita boleh bisa jalan. Ya. Itu saja sih menurut saya. Gitu. Terima kasih. Dr. Wi, Ya, boleh sebenarnya menambahkan? tambahannya nggak terlalu beda jauh ya yang disampaikan dengan Pak Eka ya. Jadi yang pertama kita mengenal konsep istilahnya trial ya, di trial base. Jadi ya jangan terus setiap produk yang misalnya kita ada kepikiran ide bikin produk baru terus langsung kita launch dengan gede-gedean, kita launching besar-besaran, kita promosikan besar-besaran segala macam ya. Ya kalau misalnya kita duitnya nggak berseri lah, kalau kita duitnya cuman gambar Soekarno Hatta kan repot juga katakanlah seperti itu. Jadi ya ada konsep trial dulu lah, kita coba beberapa klien atau beberapa konsumen gitu apakah memang tertarik dengan produk kita. Ada proses iterasinya juga, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin kalau misalnya ternyata responsnya juga masih kurang mantep gitu ya mungkin nggak ada salahnya juga kita beralih ke produk-produk yang lain gitu kan, lebih baik minta maaf daripada minta izin katakanlah gitu ya. Jadi kalau Ini kasusnya misalnya beda loh. kita sudah berusaha sudah ternyata hasilnya kurang maksimal ya minta maaf, mau gimana lagi ya Bukan keberanian kita menghentikan. Okay. Jadi jangan terus gara-gara ini hasilnya sudah nggak maksimal gitu ya kita usahakan produk itu terus ya, yang ada lah nanti jadinya minta izin bubar gitu. Minta izin untuk usaha kan. Jadi memang kebiasaan seorang pengusaha adalah sulit bagi dia untuk menghentikan. Jujur bahwa produknya nggak bagus atau bisnisnya nggak bagus itu sulit karena apa? Karena biasanya dia tie up, mengikat produk itu, bisnis itu mengikat ke dalam hatinya. Jadi sulit untuk berkata jujur bahwa produk dan bisnis ini tidak berhasil. Dan itu diperlukan keberanian seorang pengusaha untuk bilang stop, ya, sampai di sini. Nah itu adalah bagian dari proses bisnis gitu. Jadi kalau memang sudah beberapa kali gagal, kemudian tidak ada pembelinya, kemudian perkembangan tidak baik dan tidak bagus, dia harus berani jujur bahwa ini tidak bagus, stop. Gitu. Kadang-kadang pengusaha itu memang dia terikat atas ide dan produknya. Karena apa? Karena biasanya nama perusahaan, nama produknya diikat sesuai dengan emosinya dia. Dikasih nama anaknya, dikasih nama ininya. Jadi seolah-olah itu adalah karena dia new baby, produk ini adalah baby dia itu menjadi terikat itu, menjadi emosi. Jadi kalau sekali lagi ya menyambung Dr. Uyi, kalau produk dan bisnis ini tidak berkembang dengan baik, diperlukan keberanian untuk menghentikan. Ya, terima kasih. Baik, Dr. Eka dan Dr. Uyi, nggak terasa kita sudah 60 menit di acara SKS ini. Seperti biasa, SKS akan menutup acaranya melalui closing statement dari masing-masing narasumber. Untuk itu, saya persilahkan kepada Dr. Eka dulu lah untuk memberikan closing statement. Dari saya, jadilah hardcore entrepreneur. Hardcore itu apa bahasa Indonesia ya? Pengusaha yang tipe keras gitu. Jadi kalau dia jatuh, dia pasti bangun. Jatuh berapa kali dia mesti bangun. Biasanya tipe hardcore itu ketika dia jatuh 1 meter, maka dia akan melambung jauh di atas 1 meter atau 2 meter. Ya, dengan insya Allah setelah melalui beberapa kegagalan, ya pasti ada kesuksesan. Ya, karena kita sudah belajar banyak dari kegagalan itu. Dan kegagalan itu perlu itu, karena kita penting bagi kita, baik secara emosional, baik secara pengetahuan, kita banyak belajar ya, dari kegagalan. Demikian itu dari closing dari saya. Terima kasih Dr. Ina. Baik, untuk selanjutnya closing statement dari Dr. Uyi. Terima kasih Dr. Ina. Jadi tambahannya mungkin singkat aja. Ya kita harus fair juga untuk menjadi seorang pengusaha bahwa memang kita harus berani terjun ke industri itu, berani mengatakan kalau kita sukses ya alhamdulillah kita sukses, kita akan leverage bisnis kita. Tapi pada saat kita gagal juga nggak masalah. Kita juga harus mengakui bahwa dalam titik ini kita gagal, tapi kita tidak akan menyerah, kita coba di titik lain dan
seperti itulah memang siklus dalam dunia usaha ya. Sekali berhasil, 2 kali gagal, 2 kali berhasil, sekali gagal itu biasa, semua orang juga mengalami hal yang sama. Yang penting tetap fokus kepada niat di awal kita bahwa kita menjalankan entrepreneur ini sebagai ibadah untuk mendekatkan diri juga kepada kebaikan bersama gitu ya. Itu mungkin penutup dari saya. Baik, terima kasih Dr. Uyi. Untuk itu saya Rina Uswatun Hasanah sebagai host hari ini menyimpulkan bahwasannya menjadi seorang entrepreneur itu memang gampang-gampang susah. Tapi ketika kita siap, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Eka dan Dr. Uyi, semuanya memang ada resikonya, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya. Kemudian juga kita harus bisa menjadi orang yang seperti Pak Dr. Eka bilang, jangan mudah merasa gagal. Jadi dicoba lagi. Saya akan menutup perjumpaan kita hari ini dengan surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kebaikan-kebaikan, saling menasihati kebenaran dan kebajikan. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita ketika kita bisa melakukannya sekarang, kenapa harus menunggu hari esok. Demikian, saya Rina Uswatun Hasanah di SKS kali ini bersama narasumber saya Dr. Eka dan Dr. Uyi menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.